Shalom semuanya. Sejenak kita mendengar firman menyapa. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini Senin 2 Mei 2022 tertulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 21. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal 9 ayat 10 kita diperkenalkan bagaimana memahami hikmat Allah. Dikatakan demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dunia boleh berkembang dengan ilmu dan teknologinya. Bahkan sekarang kita di era digital. Namun menyadari apa yang dimiliki dunia ini saat ini dan akan datang adalah pemberian Tuhan yang kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Demikian kiranya kita untuk memiliki hikmat. Rasul Paulus di Korintus menghadapi beberapa elemen masyarakat yang terdiri dari orang Yahudi yang sifatnya selalu meminta bukti. Jika berhadapan dengan orang Yunani, mereka menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan filsafat. Berhadapan dengan keturunan bangsawan, berhadapan dengan gelar kehormatan. Bagaimana sikap Paulus menghadapi semua petinggi-petinggi itu? Tentu dengan mengandalkan hikmat yang dari Tuhan. Apapun yang dimiliki manusia itu, apapun status sosialnya, dengan segala keberagamannya, semuanya itu bersumber dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan dalam perjanjian lama dengan sejarah Menara Babel pada zaman Raja Nimrod. Awalnya bahasa di dunia ini sama. Namun sejak peristiwa pembangunan Menara Babel, indikasi sang Raja Nimrod itu ingin memegahkan diri, merasa hebat. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang dia mau, menurutnya seperti itu. Namun jika Tuhan tidak berkenan, sebagaimana sejarah Menara Babel tidak berlanjut. Karena apa? Apa yang direncanakan oleh sang Raja Nimrod tidaklah untuk memuliakan Tuhan, tidak berhikmat. Lalu Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Itu salah satu bukti sejarah bagaimana Allah sangat berperan dalam perkembangan manusia di bumi. Sejak peristiwa itu, bahasa di dunia tidak satu lagi, bahkan banyak bahasa. Intinya Tuhan mengacaukan bahasa pada saat itu dan sampai sekarang seperti yang kita tahu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyikapi perkembangan dunia dengan hikmat Allah, tentu kita harus dimampukan menyikapi IT mempunyai dua sisi, pedang bermata dua, sering kita sebut demikian. Kita harus mengakui sisi positifnya yang sangat dibutuhkan saat ini. Di era 4.0 yang selalu didengung-dengungkan, informasi yang kita dapat begitu mudahnya dengan sosial media, gampang diakses. Yang paling kita nikmati adalah di zaman pandemi ini, tidak membuat kita terhalang untuk mendengarkan firman Tuhan melalui virtual, melalui Zoom. Anak-anak di sekolah menggunakan Zoom dalam proses belajar mengajar yang sebelumnya tidak kita tahu. Dan banyak lagi efek positif daripada digital ini. Bahkan orang bisa terkenal tidak harus melalui televisi, dengan YouTube, dengan media lainnya, banyak orang yang meraih sukses. Dan masih banyak lagi yang boleh kita list sebagai kemajuan daripada teknologi itu. Tapi jangan salah, di sisi lain ada juga sisi negatifnya. Salah satu di antaranya, di media sosial orang bebas menebar hoax, provokasi, dan lain sebagainya. Nah, yang mau disampaikan pada saat ini sebagaimana firman, kita harus berhikmat dalam menggunakannya. Bersyukurlah senantiasa atas segala pemberiannya. Itu karakter orang yang berhikmat dalam Tuhan. Apa yang Tuhan telah anugerahkan, baik itu tadi yang kita sebut IT, pendidikan, ilmu dan teknologi, sungguh adalah pemberian Tuhan untuk kita gunakan, memuliakan Tuhan. Bersyukur senantiasa atas segala pemberiannya, baik kesehatan, sukacita, kehormatan, kepintaran, dalam bahasa Batak, hagabion, hasangapun, hamoraon, apapun yang kita miliki, semua pemberian untuk kemuliaan Tuhan. Berhikmatlah senantiasa, jangan pernah memegahkan diri. Enjoy your life, nikmati hidup ini, dan tetap memuliakan Tuhan. Sedikitnya ada 5 ciri berhikmat berdasarkan kitab Amsal. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, memiliki pengertian. Yang ketiga, memiliki kerendahan hati. Yang keempat, mau mendengarkan nasihat. Yang kelima, ikhlas, rela menerima teguran untuk kebaikan kita. Ada satu lagu Kidung Jemaat, bagaimana kita untuk selalu berhikmat dalam menyikapi hidup ini. Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bukalah telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah.
Bukalah hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang boleh menyegarkan hati kami untuk selalu berhikmat. Mampukan kami melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa buat seluruh jemaat Petojo dari yang kecil, sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, lansia, seluruhnya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, senantiasa dalam bimbingan, pertolongan Tuhan. Jika dalam pendidikan, berikan kepintaran, dalam pekerjaan mereka, berikan yang lebih layak lagi. Bagi yang belum dapat jodoh, mari Tuhan Engkau boleh pertemukan jodoh yang sepantasnya buat mereka. Bagi yang sudah berumah tangga, belum dapat momongan, biarlah Tuhan memberikannya pada waktu yang telah Tuhan tentukan. Berdoa untuk Indonesia kami dalam merayakan bagi umat yang merayakan Idul Fitri, senantiasa menikmati sukacita. Berdoa buat gereja kami AKBP dan seluruh gereja di dunia, para pimpinan gereja baik dari tingkat pusat maupun yang di jemaat. Engkau boleh senantiasa melindungi mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dalam beraktivitas satu hari ini, biarlah Tuhan yang selalu menopang kami, membimbing kami ke arah yang Tuhan mau dalam menjalani kehidupan kami. Syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.